Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi 2 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Saudara yang kekasih, judul khotbah saya pada hari ini adalah jangan menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara yang kekasih, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah keselamatan yang adalah anugerah. Jadi anugerah di sini berbicara tentang Allah lah yang berinisiatif. Karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat-Nya. Itulah sebabnya di kitab Yohanes 3 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita harusnya mati di dalam kekekalan karena dosa yang kita perbuat. Tetapi karena anugerah Allah, Allah menyelamatkan kita, sehingga kita tidak mati, saudara. Sehingga kita tidak terhilang di dalam kekekalan. Tetapi kita boleh kembali bersatu dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan, bahkan kita hidup di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Nah, inilah keselamatan, saudara. Ya, kalau tidak diselamatkan, kita akan mati kekal. Kita terpisah dengan Allah di dalam kekekalan. Dan keselamatan itu bukanlah usaha manusia, tapi keselamatan itu adalah usaha Allah. Karena Allah lah yang mati, yang menggantikan kita yang harusnya mati. Allah lah yang menebus kita dari dosa-dosa kita, bukan kita. Keselamatan kita peroleh karena percaya kepada Tuhan Yesus. Itu bukan usaha kita, tapi itu semata-mata hanyalah pemberian Allah buat kita. Jadi tidak ada orang yang dapat memegahkan diri. Kita nggak boleh sombong sesama orang-orang yang diselamatkan by the grace of God. Lewat anugerah Tuhan tidak ada kesombongan. Karena bukan kita yang menyelamatkan diri kita. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita tidak berdosa. Bukan. Tapi justru Allah menyelamatkan kita pada waktu kita masih berdosa. Ya. Jadi gak boleh ada yang sombong. Karena kita gak pernah mati buat dosa-dosa kita. Tetapi Allah lah yang mati buat dosa-dosa saya dan Anda. Ada amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat ayat 12. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara yang kekasih, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, saudara. Rasul Paulus dia mengirim surat kepada jemaat di Filipi. Pada waktu Rasul Paulus berada di penjara, dia mau mengingatkan jemaat ini supaya jemaat ini tetap mengerjakan, dikatakan di sini, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Kamu senantiasa taat. Jadi Rasul Paulus mau mengingatkan jemaat di Filipi supaya mereka senantiasa taat.
atau mereka mempunyai sikap obedience, ketaatan kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada kebenarannya, yaitu yang telah menyelamatkan kita, telah menyelamatkan jemaat di Filipi, saudara. Dan pada hari ini tentunya surat dari Rasul Paulus ini yang adalah juga kebenaran firman Tuhan yang sudah dimuat di Alkitab ini adalah kebenaran firman. Ya, ini juga datang kepada kita hari ini, saudara, jemaat ICC, supaya kita senantiasa taat. Senantiasa di sini adalah selalu, atau kita harus obey, kita harus taat, ya, senantiasa, selalu ini adalah kepada seluruh firman Allah. Dan di sini dikatakan karena itu, ya, jadi taat ini adalah, ya, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu, ya. Jadi taat di sini adalah kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita dengan takut dan gentar. Dikatakan di sini bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, jadi jemaat di Filipi adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus, saudara. Dan saat ini Paulus berada di penjara. Dan dia menulis surat kepada jemaat ini supaya tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Makanya dia katakan di sini, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi aku tidak hadir pun engkau tetap mengerjakan keselamatanmu. Artinya apa, saudara yang kekasih? Artinya di sini Paulus mau mengingatkan bahwa kehidupan jemaat di Filipi ini tidak tergantung kepada manusia, tidak tergantung kepada hamba Tuhan, tidak tergantung kepada seseorang, atau tidak tergantung kepada golongan, tidak tergantung kepada situasi dan keadaan, tetapi semuanya tergantung kepada Tuhan, saudara. Untuk itu jemaat ini diingatkan supaya mereka tetap bergantung kepada kebenaran firman Allah, tetap hidup di dalam kebenaran firman Allah, karena kebenaran inilah yang telah menyelamatkan jemaat di Filipi, juga jemaat ICC, saudara. Kita nggak boleh bergantung kepada pendeta. Pendeta tidak pernah menyelamatkan Anda. Pendeta pun diselamatkan oleh Tuhan. Ada amin. Dan Anda tidak boleh bergantung kepada manusia, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak, juga kepada orang tua, atau kepada saudara-saudaramu. Tidak boleh, saudara. Kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, karena dialah sumber keselamatan kita. Dialah sang pemberi keselamatan itu. Ada amin. Nah, di sini dengan jelas Rasul Paulus, dia katakan supaya kita melakukannya dengan takut dan gentar. Artinya takut dan gentar di sini, saudara, artinya kita dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan, tidak mengecewakan Tuhan, ya, tidak mendiskreditkan Tuhan, saudara, ya, tidak mengecewakan. Ini berbicara tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara. Artinya dia memisahkan kita dari kehidupan yang gelap, dari kematian dipindahkan kepada kehidupan, dari kegelapan dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Nah ini, saudara yang kekasih, dan Tuhan gak mau supaya karya dia di atas kayu salib yang dia sudah lakukan untuk kita, sehingga kita sudah berpindah tempat, bukan lagi tinggal dalam kegelapan, tapi tinggal di dalam kerajaan terang, supaya kita tidak mengecewakan Tuhan, supaya kita tidak, saudara, tidak menganggap ini sesuatu yang murahan. Ini pemberian Tuhan, tetapi ini bukan gampangan. Keselamatan adalah pemberian, free, gratis diberikan kepada kita. Tapi ini tidak murahan, karena ini dibayar
daripada anak Allah yang harus datang ke dunia ini dan mencurahkan seluruh darahnya sampai tidak tersisa. Ada amin. Jadi jangan main-main. Kita harus menghormati keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Karena keselamatan itu buat kita adalah gratis. Tapi buat Allah itu bukan gratis, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Surga, saudara, kehilangan the darling. Kehilangan the darling of heaven. Kesayangan surga. Tuhan meninggalkan surga mulia dan datang untuk menyelamatkan kita. Ada amin. Ini tidak murahan. Kita harus hormati dan hargai. Demikian Paulus mengingatkan jemaat di Filipi supaya menghormati, menghargai, jangan mengecewakan. Bertindak hati-hati, sungguh-sungguh serius. Jangan kompromi. Harus hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah kita menunjukkan bahwa kita sungguh menghormati, menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara yang kekasih, kalau kita berterima kasih dari dalam lubuk hati kita, saya rasa itu tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi. Paulus mau hadir atau tidak hadir, saudara, pasti jemaat di Filipi akan hidup takut dan gentar. Hidup hormati Tuhan. Ada amin? Bukan karena nggak ada Rasul Paulus. Saya ada di Amerika saat ini, saudara. Tapi saya percaya ribuan miles, lautan yang besar yang memisahkan kita, saudara. Tetapi tahukah Anda bahwa Anda sekali-kali tidak pernah berpisah dengan Tuhan? Dia ada di dalam hidupmu. Dia setia. Dia berkata, aku tidak sekali-kali, tidak sekalipun meninggalkan engkau. Aku menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Tuhan kita setia. Ada amin. Untuk itu mari saudara kita mau setia kepada Tuhan. Kita lihat ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah saudara yang kekasih, apa arti ini? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, tadi hubungannya dengan mengerjakan keselamatan itu, ternyata kita lihat, itu bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Untuk kita sanggup menghormati, ya, untuk kita sanggup menghargai, untuk kita sanggup hidup benar, untuk kita sanggup hidup tidak kompromi dengan dosa. Saudara, itu bukan kekuatan kita. Itu bukan kekuatan diri kita sendiri. Tapi karena Tuhanlah yang secara efektif terus-menerus bekerja di dalam dirimu dengan saya. Yang menyalurkan energi, kekuatan, power, kuasa. Ada amin. Yang Dia ciptakan di dalam diri Anda dan saya melalui Roh-Nya yang kudus yang ada di dalam kita. Saudara, sejak kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sejak saat itu Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat Roh Allah berdiam. Ada amin. Haleluya. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita pada waktu kita diselamatkan, Dia tidak meninggalkan kita, tapi Dia hadir dalam hidup kita lewat Roh-Nya yang kudus
untuk memberikan energi, memberikan kekuatan, memberikan power, kuasa kepada kita, keinginan, kemauan, dan kekuatan. Ada amin, saudara. Haleluya. Saudara, ini luar biasa. Saya merenungkan ayat-ayat ini, saudara kekasih. Waduh, saya terkagum-kagum sama Tuhan. Dia bukan hanya memerintahkan kita untuk melakukan atau mengerjakan keselamatan, tapi dia memperlengkapi kita. Ada amin? Supaya kita bisa tinggal di dalam keselamatan. Mengerjakan keselamatan itu bukan dengan kekuatan kita, kemampuan kita, tapi oleh Roh-Nya yang kudus yang ada di dalam kita. Haleluya. Ini luar biasa, saudara. Untuk itu, make sure, saudara yang kekasih, kita punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Karena dia adalah pribadi, tinggal di dalam kita. Minta Roh Kudus, Roh kebenaran itu, ya, Roh penolong itu, untuk menolong kita supaya kita tetap tinggal di dalam anugerah keselamatan itu. Jangan sia-siakan. Karena kalau kita tinggal di dalam anugerah keselamatan itu, saudara yang kekasih, firman Allah berkata, jikalau kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja maka akan diberikan kepadamu. Artinya, saudara kekasih, waktu kita tinggal di dalam mengerjakan keselamatan itu, kita respect, kita hormat kepada Tuhan. Kita kerjakan dengan takut dan gentar, artinya hormat kepada Tuhan, saudara. Berarti kita sedang tinggal di dalam kebenaran firman Allah. Dan Tuhan berkata, minta apa saja kalau orang-orang yang tinggal dalam kebenaran, maka akan diberikan kepadamu. Ada begitu banyak orang, saudara kekasih, tidak tinggal di dalam kebenaran, tetapi menuntut berkat-berkat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Sama seperti orang yang tidak pernah menabur benih mangga, tapi mengharapkan pohon mangga itu berbuah di depan rumahnya, saudara. Mengharapkan panen, menghayal akan panen, saudara yang kekasih, tetapi tidak pernah menabur, tidak pernah menanam benih mangga. Saudara yang kekasih, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya, saudara, berkat-berkat itu akan menjadi milik kita. Berkat-berkat yang kita perlukan selama kita ada di dunia ini. Karena saudara, engkau harus ingat, Tuhan punya purpose. Dia punya tujuan atas hidupmu dan saya di dunia ini. Itulah sebabnya dia belum memanggil kita pulang ke surga, saudara. Ya, kita lihat orang yang di samping Tuhan Yesus, pada waktu dia mau disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ingat. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan ingatlah akan aku kalau kelak engkau datang nanti. Ya, dan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau sudah ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, jadi orang ini tidak ada kesempatan lagi. Pada waktu dia percaya kepada Tuhan Yesus, journey-nya udah selesai. Tidak ada satu kesempatan lagi untuk dia bisa, saudara kekasih, menuntaskan atau melakukan pekerjaan Tuhan selama dia ada di dunia ini. Tidak ada kesempatan lagi, saudara. Jadi karena dia berada di dunia ini hanya sebentar, hanya beberapa menit lagi dia akan mati, saudara. Ya, jadi dia tidak ada kesempatan. Nah, kita yang diberi kesempatan oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita terus mengerjakan keselamatan itu. Jangan menyia-nyiakan keselamatan itu. Ya. Dan Tuhan mau pada waktu kita tinggal dalam kebenaran atau mengerjakan keselamatan itu, saudara yang kekasih, dia mau memprovide kita atas setiap keperluan kebutuhan yang kita perlukan. Karena Tuhan, dia punya tujuan atas hidup kita. Tidak mungkin, saudara kekasih, dia membiarkan kita. Waktu kita sakit, pasti dia mau menyembuhkan kita. Pada waktu kita butuh pertolongan, pasti dia tolong kita. Kenapa? Karena dia punya tujuan atas hidup kita. Dia punya rencana atas hidup kita. Dia mau pakai hidup kita. Tidak mungkin, saudara, Tuhan akan membiarkan alatnya yang akan dipakai menjadi rusak. Tidak mungkin. Dia akan pelihara alatnya, ada amin.
Kita adalah alat-alat Tuhan. Tidak mungkin dia izinkan kerusakan terjadi. Kalau iblis melemparkan yang jahat, iblis ingin merusak kita. Di sana Tuhan, dia akan membetulkan kita kembali. Bahkan dia akan membuat sempurna kita kembali. Ada amin, saudara. Dia akan memprovide, dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena dia punya tujuan atas hidup kita. Mengerjakan keselamatan di sini bukan Anda sedang mengerjakan supaya nanti kita bisa selamat masuk di surga. Tidak, Anda sudah diselamatkan dan Anda harus merespek, menghormati keselamatan yang dia berikan kepada Anda dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dia ada tujuan dalam hidup kita. Nah, tujuannya apa? Coba kita baca. 14. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya. Saudara, nanti ayat 15 ayat penutup kita akan lihat, akan jelas di sana. Di sini dikatakan supaya di dalam melakukan segala sesuatu janganlah kita melakukannya dengan bersungut-sungut, ya, berbantah-bantahan. Artinya kita nggak boleh komplain, saudara, di dalam melakukan, mengerjakan keselamatan ini atau hidup sebagai orang benar. Jangan ada kata komplain, saudara. Ya, bersungut-sungut tuh komplain. Berbantah-bantahan itu, saudara yang kekasih, juga termasuk kelompok komplain. Berbantah-bantahan itu berarti melibatkan orang lain. Kalau kita komplain, belum tentu orang lain terlibat, saudara. Ya, seperti itu. Mungkin kita dalam keadaan tertentu, misalnya kita terjatuh, ya, sendiri. Dan kita bilang, Tuhan, kenapa nih Tuhan? Kok Tuhan izinkan saya terjatuh? Nah, itu mungkin tidak bisa aja terjatuh karena ada orang lain yang menjatuhkan Anda. Itu bisa terlibat. Tapi bisa juga Anda berjalan sendiri dan jatuh sendiri, saudara yang kekasih. Ya, makanya saya bilang, ini bersungut-sungut ini, komplain ini bisa orang lain tidak terlibat. Tapi kalau berbantah-bantahan, saudara, berarti ada orang lain. Benar? Kita berbantah-bantahan di sana. Artinya bantah-bantahan ini, ya, kita mungkin merasa, wah, kita lebih dari dia. Atau kita udah bekerja banyak, dia lebih sedikit dari kita. Misalnya di dalam satu grup. Atau kita lagi bekerja, wah, kok saya udah kerjain gini, kok saya cuma dibayar seperti ini, kok saya nggak dihargai. Nah, itu berbantah-bantahan bisa masuk dalam contoh-contoh yang tadi, saudara yang kekasih. Nah, di sini Tuhan tidak inginkan supaya ada komplain. Dia tidak mau, saudara. Kenapa? Karena kalau Anda berjalan di dalam kebenaran, pasti tidak ada komplain. Pasti tidak ada bantah-bantahan. Orang-orang yang berbantah-bantah, orang-orang yang komplain, itu adalah orang-orang yang tidak berjalan dalam kebenaran firman Allah. Tapi orang-orang yang mengerjakan keselamatan itu tidak ada komplain. Tidak ada bantah-bantahan, saudara. Ya, karena mereka akan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, tahukah Anda, kalau Anda tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, Anda sempurna. Kalau Anda tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, itu namanya sempurna. Kalau Anda melakukan firman kebenaran, itu adalah sempurna. Karena firman Tuhan itu berasal dari Tuhan. Dari Tuhan yang sempurna. Dan segala sesuatu yang berasal dari Dia pasti sempurna. Sempurna di sini berbicara tidak ada yang bisa menandinginya. Sempurna di sini artinya tidak ada cacat. Makanya tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Misalnya, saudara yang kekasih, kalau kita lihat ya, misalnya ini cuma contoh, ada tas-tas yang dibuat oleh desainer ya, seperti merek-merek yang sekarang ini udah sangat populer ya, semua orang tahu. Misalnya yang paling populer, misalnya apa sih? Kayak Gucci, itu desainer yang buat, saudara. Ya, jadi tas Gucci gitu loh, saudara. Tas Gucci yang autentik, ya, yang asli, saudara, itu nggak ada tandingannya untuk Gucci ya. Jadi kalau ada palsu mau ditandingi nggak bisa.
Ya, walaupun di Indonesia ada KW-KW ya. Ada KW berapa itu? KW 1, KW berapa lagi saudara? Saya kurang paham mengenai KW-KW itu ya, tetapi palsu. Palsu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 mungkin. Tapi ada yang menyamai katanya. Apa namanya? Saya juga lupa saudara ya. Mirror ya namanya. Jadi kalau ngaca, sama gitu ya. Serupa tapi tak sama ya. Seperti itu. Nah, saudara yang kekasih, tidak bisa menandingi aslinya. Mau dibilang ini udah hampir sama. Udah sama, kulitnya juga sama, semuanya sama. Jahitannya juga mirip. Saudara, tetapi tetap itu palsu karena bukan dikeluarkan dari desainernya ini, ya. Dari desainer atau yang sang perancang tas ini, saudara. Dari Gucci-nya sendiri tidak bisa, saudara. Anda bilang Anda bisa bersaing, saudara, nggak bisa. Kalau namanya palsu tetap palsu, nggak bisa menyaingi yang asli. Ada amin. Kebenaran firman Tuhan itu sudah sempurna, tidak bisa ditandingi. Tuhan berkata, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ada amin. Artinya semua roh-roh yang ada di dunia ini harus tunduk kepada roh Allah yang ada di dalam dirimu dan saya. Haleluya. Ya, kebenaran firman Tuhan tidak ada lawannya. Itulah sebabnya saya berkata, kalau Anda tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, itu nilainya sempurna. Ada amin. Bagaimana kita mau komplain? Bagaimana kita mau berbantah-bantah kalau sempurna? Orang yang suka komplain, orang yang ada di luar kebenaran firman Tuhan. Orang yang berbantah-bantah, orang yang ada di luar kebenaran firman Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak berjalan dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia. Menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan orang-orang seperti ini, saudara, tidak akan menikmati apa yang Tuhan sediakan seumur hidupnya dia kalau dia tidak kembali kepada kebenaran. Saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat buat kita. Ya, makanya ada firman Tuhan berkata, ya, yang dia rancangkan kepada kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang gilang gemilang. Ada amin, saudara-saudara yang kekasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Itu yang dia rancangkan, itu yang dia berikan, bukan rancangan yang gagal. Makanya dia katakan, apapun yang kau lakukan pasti berhasil dan beruntung, saudara. Tapi dikatakan harus apa? Harus memperkatakan firman Tuhan. Pastor Doni ketua minggu lalu. Amin. Bertindak hati-hati, renungkan firman Tuhan, dan baru perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak merenungkan, tidak memperkatakan, saudara yang kekasih, ya Anda pasti gagal. Ada orang gagal bilangnya begini, oh belum waktu Tuhan. Sabar ya nak, belum waktu Tuhan. Saudara, Tuhan itu sebenarnya nggak punya waktu, saudara. Dia itu timeless. Tuhan itu Alfa dan dia Omega. Ya, saudara, semua apa yang dia katakan, misalnya dia berjanji, maka dia akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tahukah Anda, hari depan yang penuh dengan harapan itu, pada waktu firman itu disampaikan oleh Tuhan, ditulis di dalam firman Tuhan, hari depanmu sebenarnya sudah ada, sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita pergi dan mengambilnya. Bukan waktu kita kepengen baru Tuhan mau, mau buat dulu hari depannya Ibu Lydia, mau buat dulu hari depannya Bapak Suryaman, mau buat dulu hari depannya siapa lagi? Bapak Raymond, Oma Megi, mau dibuat dulu. Tidak. Tapi pada waktu kebenaran firman disampaikan, hari depan kita sudah ada. Ada amin. Tinggal bagaimana kita pergi dan mengambilnya. Saya kasih contoh yang paling gampang. Kalau saya punya teman yang punya perusahaan A, dan saya mau melamar ke perusahaan A itu, dan dia berkata kepada saya, Desi,
Saya terima kamu. Kamu tinggal pergi, bawa memo ini. Pergi ke bagian personalia, ketemu dengan manajer personalia dan bawa memo dari saya ini. Dari yang punya perusahaan itu. Saudara, kira-kira saya masih mikir, aduh gimana ya, diterima apa enggak ya, diterima apa enggak ya. Saya mikir begitu apa tidak? Yang bilang tidak, angkat tangan. Nah, saudara yang kekasih, saya tidak ragu lagi. Saya tidak takut lagi. Betul? Saya akan pergi dengan senang hati, dengan bersuka cita, pergi dan mengambil posisi yang sudah saya bicarakan dengan dia. Ada amin. Tinggal kasih memo. Nih, ini hak saya. Sudah disetujui. Saudara, tahukah Anda? Tuhan sudah menyetujui itu menjadi milikmu. Persoalannya Anda tidak mau bergerak untuk pergi mengambilnya. Untuk pergi mengambilnya, Anda harus pergi dengan kebenaran. Ada amin? Dengan mengerjakan keselamatan, dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat kepada Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Kita lihat ayat 15. Ini ayat yang terakhir. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ada amin? Haleluya. Saudara, ini berbicara apa? Sasarannya apa? Sasaran Tuhan yang tadi saya katakan, tujuan Allah adalah supaya kita menjadi bintang-bintang, ya, menjadi bintang-bintang. Apa nih dikatakan? Bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Dunia ini sudah penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh, semuanya ini di mana-mana. Kalau namanya penuh kegelapan, gak ada terang lagi, saudara. Ya, coba Anda matikan lampu itu semua yang ada di dalam ruanganmu. Semua gelap, saudara. Berarti apa? Penuh dengan kegelapan, gak ada terangnya. Nah, Tuhan mau. Coba Anda lihat ke atas, lampunya di atas ya. Coba lihat di atas. Ada lampu-lampu kan tuh? Ya, saudara. Anda harus seperti lampu-lampu itu. Jadi bercahaya. Menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Amin. Sehingga dunia yang gelap, dengan kehadiran Anda dapat membawa keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadamu dan saya. Yaitu bukan hanya untuk kita, tapi kita juga mau bawa keselamatan itu untuk orang lain. Itulah sebabnya kita ada di dunia ini. Itulah sebabnya kita belum sama seperti orang yang disalib sebelah Yesus. Hari ini juga engkau sudah ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi kalau Anda mau seperti itu, tinggal angkat tangan, saudara, didoakan. Hari ini juga firman Tuhan terjadi, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tapi semua di kita pasti nggak ada yang mau angkat tangan, benar? Semuanya masih mau menjadi bintang-bintang yang bercahaya di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Ada amin. Inilah tujuan Allah dalam kehidupan kita, saudara yang kekasih. Selama kita ada di dunia ini, kita harus bercahaya. Kita harus membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, memberitakan Injil keselamatan Allah kepada dunia ini. Kalau saya mau tanya kepada Anda, siapa yang di sini minggu lalu memberitakan Injil kerajaan Allah? Tidak usah angkat tangan. Angkat hatimu aja. Saya takut jangan-jangan gak ada yang angkat tangan soalnya. Ya, saudara yang kekasih, minggu lalu yang memberitakan Injil kerajaan Allah dan membawa jiwa. Saudara, kalau itu engkau, Anda mengucap syukur. Amin. Tapi kalau itu bukan engkau, datanglah kepada Tuhan. Hormati
keselamatan yang dia berikan kepadamu. Hidupi itu. Hidupi kebenarannya. Jangan menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu dan saya. Ada amin. Ladang sudah menguning. Firman Allah berkata, pandanglah ladang. Ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Siapa penuainya? Penuai-penuainya adalah kita semua, saudara. Ada amin. Haleluya. Tuhan mau pakai kita. Itulah sebabnya saya percaya. Kalau Anda saat ini dalam usaha bisnis, atau Anda saat ini sedang mencari pekerjaan, atau Anda sedang bekerja, atau Anda mungkin saat ini sedang tidak bekerja, atau sedang tidak ada proyek di dalam usahamu, atau Anda saat ini sedang macet, sedang macet usahanya, atau Anda saat ini sedang bergumul, atau Anda sedang sakit hari ini. Saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda adalah Allah Tuhan, Anda berhak, saudara, untuk menjadi bintang-bintang itu. Dan Anda berhak untuk bercahaya di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan Anda berhak untuk berjalan di dalam keberhasilan dan keberuntungan. Dan Anda berhak untuk menerima kesembuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan Anda berhak, saudara, untuk mendapatkan jalan keluar yang Anda alami hari ini. Dan Anda berhak melihat mujizat yang Anda harapkan terjadi pada hari ini. Anda berhak untuk mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan bagimu, yaitu masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh harapan bagimu. Mari saudara yang kekasih, kita mau introspeksi diri kita. Apakah kita hari ini, saat ini, kita masih mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, atau kita sedang menyia-nyiakan keselamatan itu? Kita sedang tidak hidup di dalam kebenaran. Saudara, kembali kepada Tuhan. Dan Dia mau, saudara, merestorasi kita. Supaya Dia dapat melihat anak-anaknya. Yaitu anak-anak Tuhan yang tidak bercacat celah. Anak-anak Tuhan yang artinya tinggal dalam kebenaran. Tadi saya sudah katakan, tinggal dalam kebenaran berarti tidak bercacat. Berarti sempurna. Dan dunia tidak akan mendapatkan kesalahanmu. Karena dunia melihat engkau, saudara, sebagai bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Haleluya. Di tengah-tengah generasi yang bengkok, jahat, yang sesat, kata firman Tuhan. Saudara yang kekasih, biarlah generasi ini yang ada di sekitar kita melihat kita bercahaya seperti bintang-bintang itu dan datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya tidak memperpanjang khotbah saya pada hari ini, tapi saya mau ingatkan kita, mari kerjakanlah keselamatanmu dengan respectful, dengan hormat dan rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan, dengan rasa bersyukur dan mau hidup di dalam kebenaran, tidak bercacat. Kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya, saudara, kita akan bercahaya. Dan pasti kalau kita bercahaya, saudara, kita akan tahu diri kita bercahaya. Nggak ada orang yang dia nggak tahu kalau dia itu bisa dia itu jadi berkat buat orang lain. Aku bersyukur Allah lah yang mengerjakan baik keinginan. Amin. Baik keinginan dan kemauan menurut kekuatan kuasanya. Saudara, saya minta itu kok sama Tuhan. Jadi saya mau katakan kepada Anda, minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta hatimu. Aku minta firman kebenaran ini kerjakan di dalam hatiku. Keinginan, kemauan, baik pekerjaan. Minta Tuhan, lakukan itu di dalam hatimu. Dan saya percaya, pasti kita akan tinggal di dalam kebenaran. Kita akan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.